saya bilang bahwa kita akan mengundang dokternya sekarang ini adalah seorang dokter atau seorang pahlawan di bidang kedokteran. Oke. Dan dia ini sempat menjual rumahnya untuk membuat sebuah rumah sakit apung. Langsung saja, ini adalah Dr. Lee Darmawan. Apa kabar Dr. Lee? Selamat malam. Baik, selamat malam. Selamat malam dokter. Selamat malam. Sehat ya dok? Silakan. Terima kasih. Oke. Jadi Dr. Lee ini sudah 2 kali saya undang ke Hitam Putih untuk kisah inspiratifnya. Mungkin buat yang pada saat itu tidak melihat, Dr. Lee ini memiliki sebuah yayasan rumah sakit apung disebut dengan Dr. Share, di mana di situ banyak dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit apung itu, dan di kapal tersebut lengkap gitu, ada ruang operasinya dan sebagainya, dan mereka berkeliling Indonesia untuk mengobati orang-orang di mana yang tidak terjangkau oleh rumah sakit. Betul ya Dr. Lee? Betul ya. Dan pada saat waktu itu saya undang ke Hitam Putih, ada dokter memiliki 1 kapal. Betul. Tapi kalau tidak salah saat ini sudah beranak. Sudah 3 kapal. Sudah beranak 2. Sudah ada 3 kapal. Sudah ada 3 kapal. Ya. Namanya adalah Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 1. Disebutnya Si Ganteng katanya. Si Ganteng ya. Kenapa? Panggilan mesranya Si Ganteng. Oh, gara-gara apa itu, Om? Nggak tahu, anak-anak semuanya memberi nama Si Ganteng. Ini di yayasan. Mungkin karena memang ganteng, kuat, kekar, dari baja. Dari baja. Oke. Yang kedua? Ini yang kedua ini. Ini yang kedua? Ini yang kedua. Ada 3 katanya? Jadi ada 3. Yang ketiga masih dalam perombakan di Balikpapan. Masih dalam perombakan? Dalam perombakan di Balikpapan. Oke. Nah Dr. Lee, mungkin buat kita, buat orang-orang tahu juga, buat menginspirasi mereka. Nah ini dia ruangannya. Di dalamnya ada ruangan operasi dan sebagainya. Ini yang di dalam Si Ganteng nih Om? Ya, ini dalam Si Ganteng ini betul. Kan ada 3 ya Om? Yang satunya namanya siapa Om? Yang pertama RSA Dr. Lee Darmawan. Yang kedua Si Ganteng. Si Ganteng ini Nusa Waluya 1, lalu Nusa Waluya 2. Nah yang ketiga namanya Deddy Corbusier aja Om. Corbusier aja begitu kan ya? Kuat Om dari baja. Kan Ntar saya ikut dong ke sana. Enggak, namanya aja kan, soalnya kan kuat, besar. Tapi serem loh dalamnya itu. Beneran rumah sakit loh. Beneran rumah sakit loh dalamnya. Dan yang ketiga itu lebih besar daripada yang kedua. Lebih besar daripada yang kedua? Lebih besar dari yang kedua. Om, saya mau tanya Om, ini kan kalau ceritanya dari Om Lee ini berasal dari keluarga yang tidak punya, gitu. Lalu akhirnya berusaha untuk menjadi dokter. Ya. Nah akhirnya bisa jadi dokter, dan Om ini jual rumah untuk beli kapal, nyicil kapal. Nah sekarang yang kedua, ruangnya dari mana? Jadi sesudah peluncuran kapal kita, kapal rumah sakit kita yang pertama, saya sebut kita karena itu milik Anda juga. Saya sudah melepaskan hak saya atau keluarga kami atas kapal itu, dan itu menjadi milik Indonesia. Semua warga Indonesia memiliki kapal itu. Tapi jangan ketawa dulu, punya hak memiliki dan punya kewajiban juga untuk menjaga dan memelihara kapal itu. Oke, ketika rumah sakit apung pertama sudah diluncurkan, ada orang-orang yang tertarik dan menganggap ide menghadirkan sebuah rumah sakit ke tempat-tempat terpencil. Pada prinsipnya yang kita hadirkan itu bukan hanya sebuah kapal yang ada rumah sakit di atasnya, tapi benar-benar menghadirkan sebuah, katakanlah sebuah kota kecil dengan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil itu, agar memperoleh dalam hal ini pelayanan medis yang adekuat, yang seyogyanya dimiliki dan diperoleh setiap orang Indonesia, di mana rumah sakit berada. Itu benar-benar sebuah rumah sakit, sama seperti rumah sakit yang ada di darat. Bentuknya boleh kecil, bentuk yang kecil dan rapuh ini justru disitulah terletak kekuatannya. Oke. Dan saya dengar katanya dokter sempat mengunjungi wilayah Indonesia terkena asap kemarin. Ya, kami sempat singgah di Kalimantan barusan. Di Kalimantan. Banyak yang dirawat di sana? Ya, di kapal kita yang pertama, si Bahenol itu, atau rumah sakit apung yang pertama. Yang pertama namanya Bahenol. Giliran Bahenol aja ada suaranya bapak-bapak nih. Udah ngeliat aku dari tadi. Jadi kapal yang pertama sudah beredar mengarungi lautan
luas di Indonesia Timur antara Papua dan Maluku bolak-balik selama 6 bulan kira-kira. Dalam perjalanan pulang melewati Kalimantan, di situ ada asap, ada kabut, kebakaran hutan. Kami memutuskan untuk singgah dan memberikan pertolongan pelayanan medis kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sentuhan tangan medis. Banyak di situ, dokter. Ya, kalau sewaktu kami singgah di sana kebetulan hujan beberapa hari dan itu menguntungkan. Oh, Ya. karena ada hujan pada saat itu. Ya. Oke, dan yang lucunya kayaknya dokter Lee ini tidak puas dengan apa yang dia punya. Ini beda nih. Kalau tadi kan bilang puas dengan apa yang punya. Ini nggak puas orang. Karena sekarang dia lagi buat bukan hanya rumah sakit apung, tapi dia lagi buat sebuah terobosan baru lagi yang disebut dengan Flying Doctor. Jadi sekarang udah nggak lewat laut, udah terbang dokternya. Flying Doctor. Kita lihat dulu apa sih Flying Doctor. Coba silakan. Program Flying Doctors terinspirasi oleh salah satu pasien yang kami layani di Kabupaten Tambrau. Pasien ini datang sangat terlambat pada saat kami sedang membereskan peralatan. Dan saat kami tanya, ternyata jawabannya adalah dia harus perjalanan di atas 10 jam mencapai lokasi. Dan ini membuka mata kami akan kebutuhan di daerah non-pesisir Indonesia yang sangat berbeda. Setiap memilih daerah untuk pelayanan medis kami, ada 2 hal yang kami cek. Yang pertama adalah apakah daerah tujuan pelayanan medis sungguh-sungguh membutuhkan akses medis ini. Yang kedua, kami selalu mencek apakah ada partner lokal yang bisa kami ajak kerjasama, karena tidak baik untuk datang ke suatu daerah tanpa permisi tuan rumah. Kebetulan ada partner lokal, putra lokal, suku asli dari daerah Sugapa yang juga mendekati kami karena concern akses medis di daerahnya, sehingga dengan begitu kami dapat menjalin kerjasama yang sangat powerful di daerah sana. Jadi ini yang tidak bisa dijangkau dengan kapal laut, pakai kapal udara sekarang. Ya. Jadi ceritanya begini, ketika kami sedang melayani di Kabupaten Tambrau, datang sore hari sekelompok bapak-bapak jam 17 kurang lebih. Lalu saya bertanya, bapak-bapak kan kita sudah umumkan bahwa Anda ditunggu kedatangannya pada pagi hari. Kalau bapak datang jam 17, saya harus bekerja sampai subuh lagi. Saya ini sudah capek. Tapi jawaban yang saya dengar dari penterjemah kami, bapak-bapak ini turun gunung mulai dari subuh. Di situ hati saya tergugah. Bapak-bapak ini adalah orang-orang saudara-saudara kita juga, sebangsa dan setanah air. Dan mereka ini punya hak untuk mendapatkan pelayanan sama seperti mereka-mereka yang juga diam di daerah lainnya atau dalam hal ini di pesisir. Jadi saat itu kami putuskan kita harus menghampiri mereka bagaimanapun caranya dengan sistem jemput bola. Lahirlah ide bahwa kita akan terbang ke daerah-daerah pedalaman ke pegunungan itu dengan menggunakan pesawat perintis. Lalu setelah dengan pesawat perintis seperti yang kita lihat tadi di video, kami melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor. Setelah sampai di daerah atau di tempat yang sepeda motor tidak bisa jalan lagi, kami lanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung, menuruni lembah dengan membawa alat-alat di punggung dengan backpack, dengan ransel. Dan di atas gunung itu kami mendirikan tenda-tenda untuk melayani mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dan yang menarik adalah bahwa Dokter Lee pun ikut pada saat itu. Ya, saya ikut. Ikut Om, hiking gitu? Ya. Kuat Om? Dan saya pernah, agak lucu juga kalau saya ceritakan, saya pernah tersesat hampir 6 jam di pegunungan atau di rimba di hutan Papua itu di malam hari. Sendirian, Om? Nah, berdua dengan si Sylvie. Kami namakan kami lagi mengeksplor hutan Papua. Padahal hilang, Om. Padahal hilang, nggak tahu Nyasar. nggak tahu jalan pulang. Nyasar. Sampai akhirnya ketemu orang
asli Papua yang sayangnya tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi berusaha menolong kami. Dan dari satu orang kami dibawa ke yang lainnya sampai pada orang yang keempat barangkali yang mengerti bahasa Indonesia dan mengerti maksud tujuan kami mengapa malam-malam datang menghampiri mereka. Dan perjalanannya itu saya rasa saya tidak mau mengulang kedua kali. Kenapa bisa nyasar Om? Ketinggalan atau gimana? Oh bukan, itu sengaja kami lakukan. Saya setelah satu harian penat dan sebetulnya bosen atau jenuh melihat orang sakit, tujuannya cuma mau melihat sunset di luar dari daerah pelayanan kami. Maksud keluar cuma 10-15 menit, tapi ketika kembali 6 jam. itu hutan itu sama semua tampak. Apa yang kami jadikan patokan untuk kembali itu sudah tidak tampak lagi, mungkin juga karena sudah mulai gelap ya. Sudah mulai gelap. Oke, jumlah dokternya sudah ada berapa sekarang? Kami tidak menghitung jumlah dokternya. Anggota kami kurang lebih 250 orang sekarang. 250 orang. Mereka tidak dibayar itu? Kami kadang-kadang kasihkan uang saku. Kasih uang saku? Uang saku, pergi makan sama-sama. Dan kalau kebetulan kita di hutan itu, ya tidur sama-sama dengan orang-orang tempat daerah di mana kami melakukan pelayanan. Mereka sukarelawan datang atau dokter dicari? Oh, kebanyakan datang mendaftar. Kalau mencari-cari susah kita. Datang mendaftar? Datang mendaftar ya. Berarti siapapun dokter yang Kalau terdekat hatinya bisa Pak datang. Dedi mau mendaftar juga boleh. Saya salah nyuntik orang mati dokter. Oh, nggak usah nyuntik, kan banyak lagi pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan. Bersihin kapal gitu maksudnya dokter? Ya, tidak. Ya untuk kan bener kan? Tidak, itu. Saya mengepel lantai kamar bedah loh. Oh ya? Dokter Ya. sendiri? Ya, bukan sendiri, beberapa. Oh iya, ada dokter Saya ikut juga? Saya ikut ya. Kami tidak membeda-bedakan apa pangkat seseorang. Tentu kalau mereka melihat papi mereka ikut melakukan sesuatu, mereka selalu mengatakan, papi nggak usah kami, tapi saya ikut. Ya. Luar biasa. Disitulah kami mau mengajarkan bahwa kita sesama manusia semua sama. Tidak pandang umur, tidak pandang usia, tidak pandang kedudukan. Kita mau melayani. Kita tidak datang untuk dilayani. Dan harus ada idealisme. Nah biayanya gimana dokter? Ini kan semakin lama semakin banyak operasi Oh ya, dan sebagainya. betul. Ini salah satu kendala kami. Ya, biaya itu kami peroleh dari sumbangan-sumbangan orang yang bersimpatik, berkeinginan untuk ikut membantu, tapi tidak bisa Turun tangan langsung. ke daerah-daerah. Nah, kalau terpencil. misalnya orang-orang ingin membantu atau memberikan dana buat ini kemana larinya? Dengan senang hati bisa buka webnya, ada nomor accountnya, ya, BCA 198-550-7777. Nanti boleh dapat lagi dari saya secara tertulis agar tidak lupa. Oke, luar biasa. Kita potong dulu ceritanya. Kita lanjut lagi saya satu ini sangat menginspirasi. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, sekali saya berikan informasi buat Anda yang ingin bergabung atau memberikan bantuan ke Dr. Share. Anda bisa mengunjungi websitenya di www.drshare.org atau ada di bawah ini ya. Silakan di bawah ini difoto atau dicatat. Siapa tahu bisa membantu. Nanti juga mungkin kita akan nge-tweet atau meng-Instagram dari official Hitam Putih nanti. Saya mungkin punya pertanyaan terakhir buat Anda semua. Seandainya Anda memiliki kesempatan untuk lahir kembali, ingin menjadi apa? Menjadi manusia biasa aja. Dengan keadaan ini sama? Tidak masalah? Beda lagi. Beda lagi? Pengen jadi sekarang aja, sama aja. Sama aja? Wow. Saya ingin berbakti kepada Tuhan aja deh. Apa kata Tuhan, saya akan jalankan. Dokter Lee? Saya pernah ngobrol dengan seorang kolega. Kalau seandainya kita sama-sama terlahir lagi, mau jadi apa? Dia ternyata pengen tetap jadi dokter, tapi tidak mau jadi ahli bedah lagi. Kenapa itu? Kalau saya tetap ingin menjadi ahli bedah. Kenapa dok? Saya tidak tahu alasannya dia Intinya kenapa dokter nak mau ingin jadi tetap jadi dokter ahli lagi. bedah.
tetap mau jadi dokter tapi tidak mau jadi ahli bedah. Oh, dokter tetap. Kalau saya terlahir kembali ke dunia ini, saya tetap ingin menjadi dokter dan tetap ingin jadi ahli Oke, bedah. saya punya pertanyaan terakhir buat dokter. Banyak orang yang mungkin tidak berterima kasih atau tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh dokter. Pertanyaan saya adalah, kenapa dokter begitu peduli pada mereka yang bahkan dokter tidak lihat? Apa keuntungan dokter membantu mereka? Apa keuntungan saya ketika membantu mereka? Saya membantu bukan karena saya berkelebihan, tapi saya merasakan bagaimana dalam situasi mereka. Kalaupun ada satu dua yang merasa tidak berterima kasih, bukan itulah yang menjadi harapan, bukan itulah yang menjadi halangan bagi saya untuk membantu mereka yang lain itu yang. Kalau tidak salah, dokter pada saat itu punya pengalaman juga. Pada saat susah pun ke dokter sulit pada saat. Betul, ketika saya kecil. Ada yang meninggal atau? Adik saya meninggal. Jadi kalau tidak salah, dokter Lee ini adiknya meninggal karena pada saat masih remaja, masih kecil, maka dokter tidak punya uang. Ya. Tidak punya uang. Itulah yang membuat dokter Lee menjadi seorang dokter dan bertekad untuk membantu supaya tidak ada orang lain yang mengalami nasib yang sama dengan adiknya. Betul. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sini. Luar biasa, kita memberikan pahlawan-pahlawan di hari yang tepat, di hari pahlawan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan bagi dirinya sendiri, pahlawan-pahlawan bagi orang di sekitarnya, pahlawan-pahlawan yang tidak meminta apapun tapi membantu orang. Dan saya mengambil tadi kata-kata yang luar biasa. Yuk kita gunakan apa yang kita punya, jangan mikirkan apa yang kita tidak miliki, tapi gunakan apa yang kita miliki semaksimal mungkin. Remember one thing, start where you are, use what you have, do what you can. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.